Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan teori perilaku konsumen. Yang nanti akan kita pelajari bahwa teori perilaku konsumen ini melihat bagaimana konsumen melihat kondisi bagaimana konsumen memiliki kebutuhan yang banyak, tapi ketika kita menggunakan sumber daya yang terbatas. Harapannya kita akan bisa mencoba memahami kondisi perilaku konsumen terkait dengan beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan preference atau kesukaan dari konsumen. Di sini kita melihat ya bahwa adanya sebuah keranjang pasar daftar suatu atau komoditi dengan jumlah harga tertentu ya. Kondisi tersebut adalah memperlihatkan bahwa ini menurut Robert Pindik, kelengkapan bisa saja produk A itu kalau tidak ada A maka B pun jadi, kalau tidak ada rotan maka akar pun jadi. Nah, kondisinya juga sama. Yang kedua terkait dengan transivitas atau konsistensi konsumen. Kita tidak tahu bagaimana melihat konsistensi konsumen, tapi harga jual produk yang dilakukan oleh produsen itu merupakan konsistensi daripada sebuah konsumen. Bisa saja produk A lebih baik karena harga jualnya atau harga yang berada di pasaran itu lebih baik, atau yang kedua jika A lebih baik daripada B maka lebih baik daripada C. Lebih baik berlebih daripada kurang itu adalah terkait dengan preference atau kesukaan konsumen. Selanjutnya ketika kita mau memahami perilaku konsumen maka yang adalah terkait dengan keterbatasan anggaran ya. Pendapatan membatasi kebutuhan yang akan dibeli. Selanjutnya adalah ada banyaknya pilihan konsumen ya. Pilih konsumen itu kaitkan dengan anggaran dan dihadapkan dengan berbagai macam banyak pilihan ya. Bisa saja seperti itu ya. Teori perilaku konsumen terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan pendekatan kardinal dan yang kedua menggunakan pendekatan ordinal ya. Pendekatan yang pertama akan kita coba membahas terkait dengan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah bahwa kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan satuan ukur ya. Semakin banyak konsumen mengkonsumsi maka semakin kepuasan itu semakin besar ya. Di sini kita menganut dari hukum kardinal ini adalah the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan di setiap satu satuan. Apa sih the marginal the law of diminishing marginal utility? Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi itu semakin kecil ya. Mula-mula kepuasan akan naik ya. Misalkan contoh pada saat kita mau buka puasa, pada saat kita minum gelas air putih gelas yang pertama itu kurang ya, yang kedua kurang ya, makin naik, yang ketiga kurang lagi bagus ya, yang keempat sudah tidak mau minum lagi, yang kelima bahkan tidak mau karena sudah penuh ya. Hukum ini menyebabkan terjadinya sloping marginal utility, tingkat kepuasan yang semakin lama semakin menurun dengan dikenal dengan hukum Gaussian ya. Tambahan kepuasan untuk tambahan satu konsumsi unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan maka makin mahal harganya ya. Pendekatan kardinal biasa disebut dengan daya guna marginal ya. Konsumsi harus rasional, yaitu menginginkan kepuasan marginal. Konsumen mempunyai preferensi yang jelas terkait dengan barang dan jasa. Terdapat kendala anggaran. Ini kurvanya ya. Awal ketika utility atau tingkat kepuasan berada di sini ketika kita meminum air gelas yang pertama. Selanjutnya kita mau minum air gelas yang kedua, itu kepuasan berada di utility yang kedua, tingkat kepuasan yang kedua. Air minum yang ketiga ini adalah berada di utility yang ketiga ya. Setelah itu semakin lama semakin turun. Nah, kurva turun ini gelas yang kelima, keempat, kelima dan
seterusnya sudah tidak bisa diminum atau tidak mau meminum lagi. Secara hitung-hitungan kita bisa melihat ya, marginal utility adalah perubahan total utility atau kepuasan total dibagi dengan perubahan kuantitas atau jumlah barang ya. Ini ada contoh ya, Q adalah 0, 4, 8, 10, 16, 21, 24, 30. Total utility ini adalah 0, 20, 30, 35, 45, 45, 40, 30. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam sebuah tabel ya. Ini tabel kuantitas, total utility, perubahan kuantitas, marginal utility, dan yang ini ya. Sehingga ketemunya negatif. Nah, ketemu negatif tadi berarti secara grafik itu menurun. Ini gambarnya secara grafik ya, yang sudah ada tadi. Silahkan, ini ada soal, silahkan teman-teman dikerjakan. Yang pertama ini ya, soal yang ini ya, yang ke ini ya, sehingga teman-teman yang ini soalnya bisa teman-teman kerjakan, dibuat sebagai latihan soal ya. Nah, yang kedua, ketika pendekatan ordinal. Asumsi pendekatan ordinal mendasar pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan. Antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda. Kondisi barang dalam jumlah barang yang sama. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kardinal, bahwa konsumen digunakan sebagai adanya alat ukur, misalkan gelas ya, bisa diukur. Tapi pada pendekatan ordinal itu tidak bisa. Sehingga kita melihat bahwa oleh karena itu maka muncullah pendekatan ordinari yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang itu adalah kurva indifferent ya. Pendekatan ordinal ini dibandingkan dengan suatu barang dengan barang yang lain, lalu memberikan urutan dari hasil pembandingan tersebut, sehingga muncullah apa namanya di sini bagus, sangat bagus, dan paling bagus. Seperti itu ya. Asumsi dasar seseorang mengkonsumsi adalah yang pertama, konsumen itu rasional ya, memiliki skala preferen. Apa sih preferen? Memiliki skala yang bermacam-macam, banyak ya, mampu ranking kebutuhan yang dimiliki sesuai dengan tingkat kebutuhan Maslow misalkan, seperti itu. Kepuasan konsumen dapat diurutkan ya, ada kepuasan primer, ada sekunder, dan lain sebagainya. Konsumen lebih menyukai yang banyak dibandingkan yang sedikit ya, jelas ya. Pada saat kemarin adanya pandemi, apa yang terjadi terkait dengan stok masker, stok apa itu hand sanitizer, itu banyak yang memborong ya, apalagi belum terkait dengan kebutuhan bahan pokok ya. Pendekatan ordinal membutuhkan tolok ukur pembanding yang disebut dengan kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seseorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Di sini kurva indifferent memiliki ciri-ciri. Yang pertama, slope negatif, cembung ke titik origin atau convex, dan tidak saling berpotongan. Gambarnya seperti apa ya ini? Kondisinya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan kurva indifferent. Y itu apa? Harga produk, ini X. Bisa saja di sini adalah produk tertentu, di sini juga produk tertentu. Ini adalah kurva indifferent. Adanya banyak titik-titik yang menghubungkan ketika konsumen mengkonsumsi dua produk barang, seperti itu. Selanjutnya apa yang akan kita pahami? Di sini kita akan mencoba memahami budget line atau garis anggaran. Garis anggaran adalah kombinasi barang-barang yang dibeli bila seluruh uang atau anggaran dibelanjakan ya. Rumusnya bagaimana? Jelas ya, rumusnya adalah M sama dengan P Y kali Y plus PX kali X. M itu jumlah uang, PY itu harga barang Y, Y itu barang Y, PX adalah harga barang X, dan X adalah barang X ya. Di sini ketika kita melihat bahwa indifferent kurva adalah titik A, berarti pada saat ya harga barang Y 1, 8, maka kuantitas barang adalah 4
ya seperti itu tadi. Ketika harga barang 4 itu akan menjadi kenaikan ya, adalah X-nya adalah 12 seperti tersebut ya. Lebih konkret lagi ketika kita akan mencoba ya, suatu hari Adi mempunyai uang sebesar Rp1.000, M ya, atau pendapatan yang akan dibelanjakan barang serupa buku tulis atau Y dan roti atau X ya. Terdapat harga buku tulis 100 dan harga roti 50 ya. Jika Adi menginginkan buku tulis banyak 4 buah, maka berapa jumlah roti yang didapatkan ya. Seperti itu ya. Maka jika Adi menginginkan 8 buah, maka berapa jumlah roti yang didapatkan? Diketahui sama ya, diketahui adalah 1000, M adalah pendapatan 1000, PY adalah 100, PX adalah 50 ya. Nah, di sini kita melihat ya, M itu adalah pendapatan. Jika Adi membelanjakan M-nya adalah 1000, jika dibelanjakan roti semua atau PY, maka mendapatkan 10 roti ya. Jika dibelanjakan buku tulis atau buku tulis semua, maka mendapatkan atau 20 itu untuk roti dan 10 untuk buku tulis. Sekarang Adi menginginkan jika menginginkan 4 ya, 4 apa itu buku tulis, berapa yang didapat? Yang didapat Adi adalah 12. Ketika Adi menginginkan 8 buku tulis, berapa sih rotinya? Berarti 4. Cara mengerjakannya bagaimana ini ya, sehingga kita mendapatkan M sama pada garis barang Y, maka dibelanjakan semua ya, 1000, M-nya tadi 1000 dibagi miliknya Y, miliknya adalah apa tadi? Di sini Y-nya adalah buku tulis. Jika dibelanjakan semua buku tulis maka 10 ya, ini mendapatkan 10. Jika roti maka 20 ya. Jika Adi menginginkan apa buku tulis 4, maka kita tinggal memasukkan rumusnya, M-nya 1000, PY-nya 100 dikali 4 plus 50 kali X, maka ketemunya adalah 12. 4 di sini ketemunya 12. Sama jika Adi menginginkan 8 buku tulis, maka di sini ketemunya adalah 4. Itu ya. Ini bisa teman-teman lakukan, harapannya teman-teman bisa memahami dari penjelasan itu dengan melakukan kegiatan latihan soal. Silakan, ini bisa dikerjakan sebagai latihan soal ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas ya terkait dengan perubahan income ya. Ternyata pengaruh perubahan income, income coefficient curve, berarti adanya indifferent curve adalah ketika terjadinya perubahan pendapatan atau Y, sehingga kan adanya perubahan daripada garis anggaran ya, M-nya yang 1000 itu naik menjadi 2000 misalkan seperti itu, maka adanya perubahan income. Misalkan ya M-nya adalah 2000, naik menjadi 4000, dan harga Y-nya adalah 100 misalkan, dan X-nya ada 50, berapa Y jika 5 dan berapa Y jika 30? Apakah tentukan barang inferior, normal, dan mewah ya. Itu sama, sehingga nanti kita akan mencoba memahami apakah itu barang normal, mewah, dan XCC dapat disebut sebagai jalur evaluasi terkait dengan kenaikan indifferent kurva tersebut karena adanya perubahan dari pendapatan ya. Di sini juga sama ya. Barang inferior adalah berkaitan dengan perubahan barang yang pertama, misalkan ya indifferent kurva yang pertama yang A, itu indifferent kurva yang kedua adalah yang B ya. Seperti ini ya. Terus selanjutnya, nah ini juga sama. Ini ya, bagaimana sih cara menentukan barang itu tersebut inferior, normal, atau apa itu mewah ya? Berarti jika pembeliannya turun, apa itu
Jika pembelian barang misalkan terjadinya pembeliannya turun, pendapatannya naik, contohnya adalah pembeliannya turun. Jika pembeliannya turun, pendapatannya naik, itu apa contohnya? Kayu bakar ya. Teman-teman pada saat di desa masih menggunakan kayu bakar, tapi ketika pada saat sudah pendapatannya naik, apa yang terjadi? Kayu bakar ditinggalkan karena sudah ada gas, sudah apa itu, ada apa itu LPG dan lain sebagainya, sehingga pembelian kayu semakin turun, yaitu yang dimaksud dengan barang inferior ya. Jika yang normal bagaimana sih? Pembeliannya naik, jika pendapatannya naik maka pembeliannya ikut naik ya. Kebutuhan sehari-hari ya, misalkan ya dulu hanya makan tempe tahu karena sudah menjadi pegawai tetap, maka bisa naik ya menjadi tempe tahu tambah daging ya, maka itu pembeliannya naik ya. Barang mewah bagaimana adalah jika pendapatannya turun maka pembeliannya naik. Apa contohnya? Pada saat kemarin ya, kemarin pendapatannya tidak ada, tapi pembeliannya naik, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan bahan pokok itu naik, maka adalah bahan pokok dikatakan sebagai barang mewah karena pendapatannya tidak ada tapi kebutuhannya naik. Itu yang dimaksud dengan barang inferior, normal maupun mewah. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sama ya, ada perubahan harga barang sama, perubahan P menjadi D ya. Kalau ini apa? Jika pembelian pendapatannya naik ya, ini pendapatannya naik, maka itu tuh turun ya. Misalkan kita punya contoh ya, di sini M adalah pendapatannya, harga barang M ini tidak berarti kondisionalnya berbeda ya. M-nya adalah 1000, harga barang Y 100, turun menjadi 50 ya. Harga barang turun maka dikatakan sebagai pengganti ya. Jika harga barang naik maka dikatakan sebagai komplementer, saling melengkapi. Contohnya bagaimana ya? Jika ya harga barangnya turun, terus kuantitas yang dibeli itu turun, maka motor atau sepeda motor itu berarti ada pengganti. Kalau tidak mampu ternyata harga motor turun ya pada tahun ini ya, harga mobil turun, tapi harga barang turun, kuantitas yang dibeli juga turun karena ada pandemi ya, maka kondisi ini adalah sebagai substitusi. Tidak ada mobil ya, motor pun jadi. Komplementer adalah saling melengkapi ya. Jika harganya turun maka kuantitas yang dibeli naik ya. Apa sih contohnya ya? Kopi, gula, kan seperti itu ya. Barang normal adalah jika harganya naik maka kuantitas yang dibeli adalah turun ya. Itu adalah seperti itu. Latihan soal ya, kita coba menggunakan latihan soal. Jika Ali mempunyai anggaran Rp100, harga barang Y adalah 25, maka skala harga barang X adalah PX itu apa? Price X, harga barang X. X adalah kuantitas barang X ya. Y adalah harga barang Y. Nah, di sini nanti ketemunya adalah di sini adalah harga barang Y ya, gambarkan garis apa pembelian serta garis yang ada, bisa ya teman-teman ya. Ini adalah latihan soal terkait dengan apakah substitusi ataupun komplementer ya, di situ ya, di situ sama. Ini kalau substitusi adalah komplementer ya, enggak apa-apa ya, tinggal seperti itu.